Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan internasional. Yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana peluang dan tantangan dalam analisis lintas negara. Analisis keuangan lintas negara menggunakan banyak yurisdiksi. Negara-negara memiliki perbedaan yang dramatis dalam praktik akuntansi dan auditnya, kualitas pengungkapan, sistem hukum dan aturan, sifat dan tingkat risiko bisnis, dan cara-cara melakukan bisnis. Keragaman ini menunjukkan bahwa alat-alat bantu analisis yang efektif dalam salah satu yurisdiksi bisa saja kurang efektif dalam yurisdiksi yang lain. Di banyak ekonomi pasar berkembang, analisis keuangan seringkali memiliki reliabilitas yang terbatas. Analisis keuangan dan evaluasi internasional digambarkan dengan banyak kontradiksi. Pergerakan harmonisasi standar akuntansi yang cepat dapat menyebabkan tingginya komparabilitas informasi keuangan di seluruh dunia. Karena pemeriksaan standar laporan keuangan internasional atau IFRS yang dikeluarkan oleh IASB menyatakan bahwa definisi transparansi perusahaan tidak harus selalu konsisten dengan gagasan transparansi yang disahkan oleh para analis. Kerangka dasar analisis usaha. Palepu, Bernard, dan Hilly membuat suatu kerangka dasar dengan menggunakan data laporan keuangan. Ada 4 tahapan tersebut. Yang pertama adalah analisis strategi usaha, yang kedua adalah analisis akuntansi, yang ketiga analisis keuangan yaitu rasio dan arus kas, yang keempat adalah analisis prospektif yaitu penilaian dan peramalan. Dari tahapan-tahapan tersebut, yang terpenting adalah tujuan dari analisis. Kerangka analisis ini dapat diterapkan di berbagai situasi keputusan. Materi selanjutnya adalah analisis strategi usaha internasional. Analisis strategi usaha merupakan langkah penting dalam analisis laporan keuangan. Analisis ini memberikan pemahaman kualitatif atas perusahaan dan para pesaingnya terkait dengan lingkungan ekonominya. Hal ini memastikan bahwa analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan perspektif holistik, dengan mengidentifikasikan faktor pendorong laba dan risiko usaha yang utama. Analisis strategi usaha membantu para analis untuk membantu peramalan yang realistis. Analisis strategi usaha seringkali rumit dan sukar dilakukan dalam lingkungan internasional. Yang pertama, ketersediaan informasi analisis strategi usaha sulit dilakukan khususnya di beberapa negara karena kurang andalnya informasi mengenai perkembangan makroekonomi. Pemerintah di negara maju terkadang dianggap telah menerbitkan statistik ekonomi yang keliru atau menyesatkan. Memperoleh informasi mengenai industri juga sukar dilakukan di banyak negara dan jumlah serta kualitas informasi perusahaan sangat berbeda-beda. Ketersediaan informasi khusus juga mengenai perusahaan yang sangat rendah di banyak negara berkembang. Rekomendasi untuk melakukan analisis keterbatasan data membuat upaya untuk melakukan analisis strategi usaha dengan menggunakan metode riset tradisional menjadi sukar dilakukan juga. Seringkali perlu dilakukan perjalanan untuk mempelajari iklim bisnis setempat dan bagaimana industri dan perusahaan sesungguhnya beroperasi. Khususnya di negara-negara pasar berkembang, www juga menawarkan akses yang sangat cepat terhadap informasi yang hingga akhir-akhir ini masih belum tersedia atau sukar untuk diperoleh. Informasi negara juga dapat ditemukan dalam penerbitan siaran internasional yang disebarkan oleh kantor akuntan besar seperti bank dan broker. Saya akan menjelaskan tentang analisis akuntansi. Tujuan dari analisis akuntansi adalah untuk menganalisis sejauh mana hasil yang dilaporkan perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Para analisis perlu untuk mengevaluasi kebijakan dan estimasi akuntansi, serta menganalisis sifat dan ruang lingkup fleksibilitas akuntansi suatu perusahaan. Manajer perusahaan diperbolehkan untuk membuat pertimbangan yang terkait dengan akuntansi, karena merekalah yang tahu paling banyak mengenai kondisi operasi dan keuangan perusahaan mereka. Adapun proses melakukan evaluasi kualitas akuntansi suatu perusahaan dibagi menjadi 6. Yang pertama, identifikasi kebijakan akuntansi utama. Yang kedua, analisis fleksibilitas akuntansi. Yang ketiga, evaluasi strategi akuntansi. Yang keempat, evaluasi kualitas pengungkapan. Yang kelima, identifikasilah potensi terjadinya masalah. Yang keenam, buatlah penyesuaian atas distorsi akuntansi.
Perbedaan antar negara dalam kualitas pengukuran akuntansi, pengungkapan, dan audit sangat dramatis. Karakteristik nasional yang menyebabkan perbedaan ini mencakup praktik yang diwajibkan dan diterima secara umum, pengawasan dan penegakan aturan, dan lingkup diskresi manajemen atas pelaporan keuangan, kualitas pengungkapan, dan tingkat keyakinan audit harus diamati dengan sangat ketat pada saat melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Sebuah perusahaan Jerman mengungkapkan catatan kaki kebijakan akuntansi cukup terbatas jumlahnya dalam beberapa laporan tahunan perusahaan Jerman. Lingkungan audit Jerman sangat berbeda dibandingkan dengan lingkungan di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Aturan independensi auditor di Jerman tidak terlalu komprehensif dan rumit bila dibandingkan dengan yang ada di Inggris dan di Amerika Serikat. Dan para manajer di Jerman mungkin saja mengungkapkannya tidak patut bagi auditor untuk menanyakan pernyataan lisan mereka. Auditor Jerman juga lebih segan menerima. Auditor eksternal memainkan peran yang penting dalam memastikan apakah standar akuntansi dipatuhi. Sistem hukum memberikan mekanisme penegakan aturan yang memastikan para auditor untuk tetap independen dalam praktiknya. Pelaporan keuangan di Cina menunjukkan bagaimana pengukuran akuntansi, pengungkapan, dan kualitas audit dapat berbeda secara dramatis bila dibandingkan dengan praktik akuntansi di negara-negara Anglo-Amerika. Analisis keuangan internasional. Tujuan analisis keuangan adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa kini dan masa lalu, dan untuk menilai apakah kinerjanya dapat dipertahankan. Analisis rasio dan analisis arus kas merupakan alat yang penting dalam melakukan analisis keuangan. Analisis rasio mencakup perbandingan rasio antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Perbandingan rasio suatu perusahaan antara waktu dengan periode fiskal yang lain, dan atau perbandingan rasio terhadap beberapa acuan yang baru. Analisis arus kas berfokus pada laporan arus kas yang memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar pada perusahaan, yang diklarifikasikan menjadi aktivitas operasi investasi dan pendanaan, serta pengungkapan mengenai aktivitas investasi pendanaan non-kas secara periodik. Kedua masalah yang harus dibahas ketika melakukan analisis rasio dalam lingkungan internasional. Yang pertama, apakah perbedaan lintas negara dalam prinsip akuntansi menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam angka-angka laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan dari negara yang berbeda? Yang kedua, seberapa jauh perbedaan dalam budaya serta kondisi persaingan dan ekonomi lokal mempengaruhi interpretasi ukuran akuntansi dan rasio keuangan? Meskipun pengukuran akuntansi dari negara yang berbeda disajikan ulang agar tercapai daya banding akuntansi. Sejumlah bukti kuat menunjukkan adanya perbedaan besar antara negara dalam profitabilitas pengungkit dan rasio serta jumlah laporan keuangan lainnya berasal dari faktor akuntansi dan non-akuntansi. Seberapa besar perbedaan dalam pos-pos laporan keuangan disebabkan oleh perbedaan prinsip-prinsip akuntansi nasional. Suatu penelitian sebelumnya mengenai rekonsiliasi LK oleh emiten asing yang disusun oleh SEC cukup informatif. Analisis arus kas. Analisis arus kas memberikan masukan mengenai arus kas dan manajemen suatu perusahaan. Laporan arus kas yang sangat mendetail diwajibkan menurut GAAP AS, GAAP Inggris, IRS, dan standar akuntansi di sejumlah negara yang jumlahnya makin bertambah. Ukuran-ukuran yang berkaitan dengan arus kas sangat bermanfaat khususnya dalam analisis internasional karena tidak dipengaruhi oleh perbedaan prinsip akuntansi bila dibandingkan dengan ukuran-ukuran yang berbasis laba. Mekanisme untuk mengatasinya, beberapa pendekatan bisa digunakan. Beberapa analisis menyajikan ulang ukuran akuntansi asing menurut sekelompok prinsip yang diakui secara internasional atau sesuai dengan dasar lain yang lebih umum. Beberapa lain mengembangkan pemahaman yang lengkap atas praktik akuntansi di sekelompok negara tertentu dan membatasi analisis mereka terhadap perusahaan-perusahaan yang beralokasi di negara-negara tersebut. Brown, Schwabel, dan Stickney menggambarkan penggunaan algoritma penyajian ulang untuk meningkatkan perbandingan kinerja keuangan lintas negara. Mereka menyajikan ulang kinerja operasi perusahaan-perusahaan AS dan Jepang menurut dasar
laporan yang sama. Algoritma penyajian ulang yang relatif sederhana cukup efektif untuk digunakan. Suatu pendekatan adalah memfokuskan pada beberapa perbedaan LK yang paling material, di mana tersedia cukup informasi untuk melakukan penyelesaian yang dapat diandalkan. 6. Analisis prospektif internasional. Analisis prospektif mencakup tahap peramalan dan penilaian. Ketika melakukan peramalan, maka analisis membuat peramalan mengenai prospek perusahaan secara eksplisit berdasarkan strategi usaha, catatan akuntansi, dan analisis keuangan. Ketika melakukan penilaian, analisis mengubah ramalan kuantitatif menjadi suatu estimasi nilai perusahaan. Penilaian digunakan secara implisit maupun eksplisit dalam banyak keputusan usaha. Terdapat banyak pendekatan penilaian yang berbeda digunakan dalam praktik, mulai dari analisis arus kas terdiskonto hingga teknik yang lebih sederhana yang berdasarkan perkalian berbasis harga.